Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Chandra Mukti dengan nomor MPM 22412024 dari kelas akuntansi 22A. Di sini saya mengambil mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai latar belakang dan pengendalian kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis merupakan sebuah transaksi atau peristiwa lain di mana entitas pengaksumsi memperoleh hak kendali atas satu atau lebih usaha lainnya. Kombinasi bisnis dilakukan untuk memperoleh sinergi dan meningkatkan efektivitas, serta untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari persyaratan pasar dan kebutuhan bisnis. Kombinasi bisnis dapat berupa merger, akuisisi, konsolidasi. Bentuk entitas dari kombinasi bisnis yang pertama ada merger, adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas di mana entitas yang diaksumsi dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengaksumsi. Kedua, konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Ketiga, aksumsi adalah kombinasi dengan memberi kepemilikan entitas yang diaksumsi, namun entitas yang diaksumsi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengaksumsi. Pengendalian kombinasi bisnis mengacu pada prosedur dan prinsip yang digunakan untuk menangani dan mengelola transaksi kombinasi bisnis. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan transaksi tersebut dilakukan dengan transparansi, akurat, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengendalian kombinasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat. Pengendalian kombinasi bisnis meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yang akurat dan terlengkap mengenai transaksi kombinasi bisnis yang akan dilakukan. Data ini mengacu pada informasi tentang usaha yang akan dikombinasikan serta informasi tentang pihak-pihak yang terlibat. Kedua, pengelolaan transaksi. Pengelolaan transaksi kombinasi bisnis meliputi beberapa tahap seperti pengawasan, pengaturan, dan pengendalian transaksi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan transaksi tersebut dilakukan dengan transparansi, akurat, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ketiga, pengawasan kinerja. Pengawasan kinerja kombinasi bisnis meliputi pengawasan kinerja usaha yang dikombinasikan serta pengawasan kinerja pihak-pihak yang terlibat. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kinerja usaha yang dikombinasikan mencapai tujuan yang diinginkan, serta untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat memperoleh manfaat yang diinginkan. Keempat, pengendalian resiko. Pengendalian resiko kombinasi bisnis meliputi pengendalian resiko yang berhubungan dengan transaksi kombinasi bisnis. Tahap ini bertujuan untuk memastikan resiko yang terjadi dalam transaksi kombinasi bisnis dapat dikendalikan dan diurut. Kelima, pengendalian kas. Pengendalian kas kombinasi bisnis meliputi pengendalian kas yang terlibat dalam transaksi kombinasi bisnis. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kas yang terlibat dalam transaksi kombinasi bisnis dapat dikelola dengan transparansi, akurat, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengendalian kombinasi bisnis juga berhubungan dengan akuntansi keuangan yang bertujuan untuk memastikan informasi keuangan tentang transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan dapat dikumpulkan, direkam, dan dipelaporkan dengan transparansi, akurat, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Akuntansi keuangan juga memiliki peran penting dalam mengelola transaksi kombinasi bisnis, seperti pengumpulan data, pengelolaan transaksi, pengawasan kinerja, pengendalian risiko, dan pengendalian kas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya Gita Chandra Mukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.